warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk ke dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah diri yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kiri saya sudah hadir Ustaz Yusuf Ad-Da'i yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi dengan tema refleksi spirit tauhid Ibrahim. Ada waktu sampai setengah 2 ditambah tanya jawab. Ada waktu tepat pada saat ini, persilakan. Wahaikum tahiyatul anbiya Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah sebuah salam dari saya. Salam penghormatan Islam, salam kasih sayang Islam, salam yang kelak akan kita dengarkan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwati fillah, segala puji bagi Allah. Selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa batas waktu, tanpa batas hitungan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Tidak pernah menghitung, tidak pernah memberikan apa ya, kalau orang bilang tuh hitung-hitungan gitu ya. Allah tidak pernah memberikan hal yang seperti itu, walaupun yang Allah berikan selalu terukur. Karena apabila berlebih pasti jadinya akan menjadi bencana atau tidak menjadi kenikmatan pada diri manusia tersebut. Salawat dan salam kita sanjungkan ke uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Ya, tema kali ini kita akan napak tilas gitu ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban ini sebenarnya korban apa kurban? Bedanya korban sama kurban gitu. Pada diri manusia itu ada sifat ketuhanan. Karena memang Allah ciptakan kita dari nurnya. Maka sifat Rahman, Rahim, sombong itu pasti bisa dimiliki oleh manusia. Sifat yang diperbolehkan itu akan menjadi rahmat bagi mereka. Tapi kalau sifat
yang hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh manusia, itu selendangnya Allah. Maka siap-siap bagi mereka yang memiliki sifat yang tidak diperbolehkan akan menghuni lembah jahanam. Contohnya ada nggak? Ada banyak. Contohnya Fir'aun. Sampai Fir'aun itu kan ngomong dia, qala ana rabbukumul a'la. Banyak yang kayak begini. Banyak sekarang, lihat aja statusnya di Facebook. Kayak yang bener sendiri aja. Kayaknya dunia punya dia gitu. Maka sirah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memberikan arti yang sangat luas ya, sangat luar biasa. Kalau saya lebih suka judul ini, kita pastikan aja menyembelih sifat ketuhanan pada kita, pada diri manusia. Kita sembelih gitu. Sifat itu nggak boleh ada. Orang tua sombong sama anak bisa nggak? Bisa Pak ya? Kalau anaknya misalkan dia ngajinya rajin gitu, soleh gitu, kitanya nggak soleh. Suatu saat kita lagi karena kerjaan azan gitu, kita masih di depan situ. Saya pernah gitu sama anak saya itu dikatain ini, Abi penipu gitu. Gara-garanya itu waktu perjalanan di kalau ke arah Bandung itu lah Cipularang kan ada rel kereta ya. Itu ada rel kalau ngelihatnya itu cuma sekejap itu. Itu rel kelihatan gitu. Ada kan ya rel yang di lama kita ngebut aja masih kelihatan kan. Ada rel kalau dilihat dari sini sekilas nggak akan kelihatan, tapi kalau dari arah Bandung kelihatan. Karena saya sering bolak-balik Bandung, saya tahu tuh lintasan itu ada rel di sebelah kiri. Itu rel. Nah, anak saya kan nengok ke sana. Pas dia nengok ke sini udah hilang kan ya. Wah, Abi tukang bohong. Abi nipu saya gitu. Ya saya nggak marah, orang dia nggak lihat gitu. Nih, kalau kamu nggak percaya, cari Abi yang lain aja dah. Entah kita buktiin pas pulang lagi gitu ya. Jadi saat jemput dia dari pesantren, mobil kita pelanin gitu. Lihat rel itu dari sana, dari arah Bandung itu kita liatin rel bareng-bareng gitu. Nah, kelihatan kan rel itu yang panjang kan, terus nah. Terus dia teriak begini, Abi itu rel, tapi di sela-sela bukit itu nggak kelihatan. Yang bener. Padahal saya udah tahu di itu. Saya lihat, nah kan ada kan relnya. Jadi dia lihat, nah yang maksud Abi itu relnya. Oh iya. Berarti kemarin Abi bohong nggak? Enggak. Nah gitu. Kalau kita sombong gimana? Itu anak enak diapain Bu? Ya, gaplokin aja. Ini. Tapi kalau orang yang dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia ngakuin, ya mungkin nih dosa saya. Karena memang pandangan mata anak kecil sama orang dewasa beda. Maka jangan pernah mendidik anak kita gitu ya, dalam hal life skill itu seperti kita sudah dewasa. Kalau akidah ya harus, surga neraka harus. Dari kecil harus kita tanamkan sehingga dia ada ketakutan nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat maksiat. Ya. Nah, sifat-sifat ketuhanan ini harus kita hilangkan dari diri kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dulu kan nggak punya anak ya. Jadi kalau ke Istana Wong Waras atau ke Rumah Ruqyah Indonesia di kantor saya itu, saya pengen cepat punya keturunan. Gampang saya bilang.
Gimana? Suruh suaminya kawin lagi. Loh kok gitu? Iya. Kalau dia nikah sama janda, ya ada yang punya anak, ya punya anak deh kamu. Gitu. Kalau nggak punya anak, insya Allah ntar jadi punya anak. Kenapa? Nah, itu kisahnya udah ada di Nabi Ibrahim alaihi salam. Istri pertamanya siapa? Sarah. Sarah nggak punya anak, terus gimana? Kawin lagi. Sarah mencarikan. Nah, akhirnya si Siti Hajar punya anak, Sarah pun jadi punya anak. Begitu solusinya. Ustaz, masa suami disuruh nikah lagi? Iya betul, begitu caranya. Nggak usah pusing-pusing. Kan datang-datang, Ustaz kita mau diruqyah biar punya apa? Anak gitu. Gak usah susah-susah, saya bilang gampang. Ikutin aja kisah-kisah para nabi itu. Insya Allah cepat punya keturunan gitu. Ketika punya anak kan terjadi kecemburuan ya. Biasalah sifat manusia gitu. Karena Nabi Ibrahim pada waktu itu Rasulullah udah lahir belum? Belum. Kalau Rasulullah SAW udah lahir, itu insya Allah kisahnya beda tuh. Gak mungkin Siti Hajar ditaruh di Mekah. Karena Rasulullah SAW belum lahir. Rasulullah takdirnya kan dilahirkan di mana? Di Mekah kan ya? Iya. Jadi moyangnya Rasulullah SAW itu adalah Palestina. Di tanah moyangnya itu ya dari sana. Jadi ketika negeri Palestina dibombardir, umat Islam harus marah. Kenapa? Itu desanya Rasulullah SAW gitu, desa moyangnya. Ya, kita harus marah gitu, jangan diem aja. Makanya kalau di Bekasi tuh waktu pilkada tuh, merasa orang Betawi nggak? Merasa. Itu diambil Cina, diem aja. Berarti nggak merasa kan dia. Sifat dia apa, keturunan dari situ dihilangkan. Ini yang luar biasa dari orang-orang Arab ya. Mereka itu sampai dimanapun Arab gitu. Padahal lahirnya udah di mana? Udah di Pekalongan, udah di Solo, udah di Betawi. Orang Cina juga begitu. Lahirnya di mana juga namanya Cina gitu. Alhamdulillah sekarang orang Jawa juga begitu. Lahir di Sumatera, orang Jawa gitu. Ya, bagus karena nasabnya memang harus dijaga. Lalu ada perintah Allah tuh. Siti Hajar suruh ditaruh di mana? Di ya gurun pasir itu. Gak tahu maksudnya, gak tahu ya. Nah ini dia Bu, ibu-ibu kalau punya suami, punya ide-ide hebat, brilian, ini otak wanita gak pernah nyampe, susah ya. Jadi kalau makanya kenapa di dunia bisnis itu diharapkan laki-laki, karena wanita itu memanajemen bagus, tapi kalau untuk melangkah untuk 100 tahun dia nggak nyampe otaknya ya. Bukan loadingnya lama, nggak terkoneksi dia. Makanya wanita itu disuruh banyak membaca kisah karena dia cerewet. Kalau nggak banyak baca kisah, dia nggak akan cerita ke anaknya. Yang diingat uang belanja, apalagi Bu ya. Kerudung baru, tas etnik, macam-macam. Makanya karena istri saya suka kayak begitu, yaudah, ini saya modalin. Buat apa? Bisnis online. Jadi cerewetnya jangan ke saya. Cerewetnya online aja. Nah, ini luar biasa ya. Jadi seimbang memang Allah ciptakan itu. Kalau nggak cerewet juga laki-laki nggak berasa diperhatiin ya Bu. Nah begitu. Makanya ibu kalau sesama karyawan dilarang cerewet. Nanti si laki-laki itu jadi senang. Oh, kalau di pasien saya banyak itu kasus selingkuhan, kita cerewet sama siapa karyawannya gitu. Hati-hati. Ini luar biasanya Allah tempatkan Siti Hajar di Padang Sahara. Coba Bu, ibu baru nikah ngelahirin, ya. Tahu-tahu ibu dipisahin,
dari orang tua ibu, bapak ibu dipisahkan ke suatu tempat, ditinggalin lagi. Gimana Bu perasaannya? Sebagai seorang wanita nangis. Kalau saya pasti nangis karena kalau kata bapak saya, kamu turunan Arab, ada nasab ke sono. Jadi setiap diceritain kisah Rasulullah, Siti Hajar, saya pasti nangis. Ngerasain sifat ibu kan ya? Betul nggak? Iya. Saya nggak bisa bayangin tuh sendirian, padang pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada minimarket. Ya, sekarang mah enak. Ditinggalin di mana? Tinggalin di Cirebon sana. Minimarket banyak. Ya. ATM banyak, tinggal diambilin duitnya. Iya Bu ya? Iya. Enak loh, itu nggak ada apa-apa. Ya mungkin nanti kayak di Padang Mahsyar itu nggak ada yang jual es, nggak ada yang pedagang kaki lima gitu. Ya kalau si Ahok kan pengen bikin Jakarta kayak Padang Mahsyar. Jadi di jalan-jalan tuh nggak ada pedagang. Kalau mau masuk ke hotel, ya bagus juga sih, lumayan. Nah, ini luar biasa. Jadi ditinggalin di Padang Mahsyar yang kayak begitu. Ya. Protes nggak? Protes. Otaknya nggak nyampe. Ini wanita begitu emang. Makanya wanita itu syarat mau masuk surga gampang kan ya? Taat pada suami. Wanita itu bayangin surga aja belum tentu bisa. Ya Bu ya? Dia otaknya realistis. Makanya perempuan itu paling gampang dinikahin ketika perawan ketimbang ketika janda. Dia belum tahu susahnya, belum tahu bahasa kontrakan, belum ngeh gitu, belum ngerasain. Makanya yang pada punya istri simpanan itu usia SMP, SMA gitu ya, kampus, kuliah itu rata-rata kan perawan. Ustadz ngajarin, bukan. Kalau mau gampang dapetnya cari yang perawan. Ketimbang janda. Kalau janda dia udah tahu kehidupan, udah realistis ngeliat, butuh laptop, butuh ini, ya, agak susah tuh dikit. Makanya orang nyari selingkuhan atau istri simpanan tuh anak-anak kuliah, SMA gitu. Di prospek, otaknya di prospek. Yang prospek itu kan laki-laki. Ustadz ngajarin, jangan Ustadz istrinya banyak. Enggak, saya tipe laki-laki setia. Kalau nggak percaya lihat kaki saya. Kemarin di Facebook begitu, tipe apa, pasangan pada pasangannya, dilihat dari kakinya. Saya lihat kan kalau jempolnya rata gitu, setia, tekun, jujur gitu. Oh, berarti saya tipe setia. Istri saya melihat cuma satu. Bayangkan di padang pasir sendirian, nggak tahu harus ngapain, dalam keadaan lagi hamil. Coba kita bayangin, sedih bener itu. Makanya kalau nikah sama perawan kan begitu, nggak ada makanan, sabar nanti kalau abang gajian atau gajiannya ini, siapa tahu abang dapat bonus, bisa dibohongin enak. Kalau mau janda, gue mau pernah nikah, itu mau laki-laki suka bohong, wah gitu. Gitu Mas, triknya begitu. Makanya jangan anak-anak ibu semua tuh, apalagi yang wanita tuh, jangan dibiasakan dengan hal yang berbau harta. Ya, ada kasus di Bekasi itu yang sedang kita selesaikan, insya Allah. Anak ustazah itu jadi pelacur. Nah, bukan jadi pelacur karena ini, di komunitas. Sudah ada bandarnya segala macam gitu ya. Jadi susah keluarnya dia takut dibunuh dan sebagainya. Kenapa? Karena ngebohongin anak SMP mah gampang gitu ya. Diiming-iming apa tuh? Nih HP nih, gitu ya. Ngikut dia. Makanya anak kita itu jangan diinikan dengan harta kalau masih kecil itu. Ya. Jadi kalau anak kita pengen ini, udah sabar. Minta aja sama Allah begitu. Jangan dibiasakan kita ngikutin apa maunya, jangan. Nanti ketika mereka kebiasaan, mereka anggap itu lebih berharga dari dirinya. Nah kalau udah kayak gitu repot.
Nah ini subhanallah, Nabi Ibrahim ya, sebagai seorang laki-laki, alhamdulillah laki-laki itu lebih pada akalnya. Kalau perasaan, Nabi Ibrahim nggak bakal ke situ, nggak bakal mau ninggalin. Perasa dia, misalkan gitu. Tapi laki-laki itu lebih pada akalnya, ke depan begini gitu. Makanya berani dia ninggalin begitu. Dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun saya nggak nyampe nalar saya, udah nggak apa-apa deh, tinggalin aja lah. Bukan kayak laki-laki sekarang, oh gampang lah, ntar gue kawin lagi. Nggak begitu, bukan. Dia nggak berpikir begitu. Ini perintah Allah, pasti ada sesuatu yang. Walaupun bisa jadi Nabi Ibrahim diberitahu misalkan sama Allah, tapi kita nggak dikasih tahu. Tapi itulah hikmah ya. Hikmah itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu kontak, ilmu pelet, bukan. Dia sesuatu yang tersembunyi, yang memang disembunyikan, kalau dikeluarin nggak enak kalau dilihat saat itu. Ibu pernah makan donat, Bu? Enak kan tuh? Pernah lihat bikinnya? Cireng enak, Bu. Pernah lihat bikinnya? Kalau cireng bukan dari pabrik, itu laki-laki nggak pakai baju bikin cireng, keringetan segala macam. Enak nggak jadinya? Enak. Kalau ngeliat bikinnya nggak enak. Tuh bikin nugget, nggak enak itu ngeliat bikinnya. Bikin donat, dibanting-banting, ya. Keringetan udah biasa itu. Makanya nasab kita harus di ini. Ini keringet siapa nih? Subhanallah. Nah, Allah berikan perintah yang sangat sulit lah. Ya, karena Nabi Ibrahim ingin dikaruniai anak. Anaknya belum lahir ini, udah harus dipisahin. Tapi sekarang banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang perasaannya hilang malah. Ya, anak ditinggalin di mana tuh? Di baskom gitu ya, atau digugurkan gitu. Jadi sekarang tuh lebih jahiliyah, lebih bodoh. Zamannya teknologi makin canggih, tapi orang-orangnya makin bodoh karena menuhankan itu semua, menuhankan gitu. Ya, kalau syariat kurban ini untuk meninggalkan sifat ketuhanan pada diri kita. Coba ibu bayangin, Siti Hajar itu panik gak, Bu? Pas perbekalannya habis, panik, lari dia sono sini. Itu nanti kalau haji ada napak tilasnya dalam sa'i ya, lari-lari kecil. Fitrah manusia begitu, lari sono, lari sini ya. Itu Siti Sarah lupa gak kalau dia punya Allah? Saat kayak begitu nggak ingat. Itu pentingnya, Bu, suami, iya nggak? Ibu-ibu tuh sering panik, uang belanja habis, panik. Dia ngomong ke suami, enak bener, iya kan? Kata suaminya, udah gampang, ntar saya kasbon, tenang dia. Itu pentingnya suami, Bu. Tapi jangan dikomporin korupsi, jangan. Ini luar biasa nih. Siti Sarah bingung. Siti Hajar bingung mau ngomong siapa ini, padahal ada Allah. Nah, perempuan tuh kayak begitu, makanya masuk surganya yang penting nikah, taat sama suami, masuk surga. Perempuan itu kalau diturunin di dunia sampai kiamat dia nggak akan kenal Tuhannya. Kan yang dilihat yang di depannya aja. Suami gaji 1 juta, yang dilihat 1 juta. Dia ngeliat Allah maha luas, rizki itu dari mana aja. Coba aja kalau kita lihat sekarang, hidup di Jakarta gaji 1 juta nggak cukup, tapi kok hidup aja kita. Kenapa? Tolong dong, saya pengen bikin SIM, buatin dong, saya kasih segini tuh. Itu rizki kan, yang nggak diduga. Kemarin misalkan, jadi saya selalu didik anak-anak saya tuh, Abi mobil cakep, mau mobil, oh ya udah,
Yang punya mobil itu manusia pabriknya. Yang punya manusia siapa? Allah. Ya udah, kamu minta sama Allah, tapi jangan minta mobilnya. Minta apanya, Bi? Pabriknya. Tanggung kalau mobilnya. Ya begitu. Orang Cina kan begitu, masih kecil tuh rumah tuh gede, tak beli ya. Kalau kita kan enggak. Ya, sama orang Islam tuh, nanti kamu kerja, gaji pertama kredit deh, kredit motor, kredit rumah, kredit semua. Doa itu. Siti Hajar tuh kayak begitu juga. Ya. Dia nggak tahu ada rahasia besar di tempat dia berdiri, di tempat dia duduk itu. Persis seperti lalat yang pengen keluar dari ruangan. Ya betul, Bu. Jeduk, ngeliat kaca dia, jeduk, udah ngeliat luar, nggak bisa keluar. Padahal ada pintu di sampingnya yang kebuka. Keliling sono sini sono, pintunya di situ, di sebelahnya gitu. Sering gue lihat lalat begitu, jeduk, ya binatang gitu. Padahal tuh ada hewan. Kalau anak-anak mungkin begini, kecoa itu ke situ pintunya. Tetap aja nggak ngerti, namanya juga kecoa. Gitu. Ini subhanallah. Siapa tuh? Ismail kecil itu apa? Apa tuh? Nendang? Hentak-hentak kakinya. Makanya jangan pernah sombong kita sebagai bapak. Ya, lagi anak-anak nyuruh kita sholat, emang siapa yang cari duit? Wah, jangan salah. Belum tentu tuh rezeki kita. Gak percaya? Lihat ketika kita itu sudah usia dewasa, masih miskin gak? Kalau masih miskin, emang rezeki kita dikit. Kecuali bapak pas usia SMA, punya mobil, punya apa, bisa jadi rezeki bapak itu lewat orang tua. Kan kalau bapak mati, siapa yang warisin? Anak. Berarti kalau bapak punya bapak, masih miskin aja, memang rezeki bapak kecil. Jadi jangan pas kita nikah punya anak kita ini, bapak yang cari banting tulang. Belum tentu, bisa jadi ketika dia lahir itu wasilah melalui diri kita. Nah, sifat ketuhanan itu harus kita sembelih di situ. Itu tercermin kan ketika kita punya anak, disunahkan apa? Akikah. Itu juga bahwa anak itu bukan milik Anda itu. Ya. Itu milik Allah. Kalau kamu mau, ya, bayarlah apa sih namanya, sedekahkan sebagai rasa syukur. Nah, itu awal kita dididik untuk berkurban. Rezeki kita makin menurun apa bertambah kalau setelah itu? Biasanya bertambah banyak. Ya, subhanallah. Ternyata keluarlah itu Zam-Zam. Itu Zam-Zam, kalau kata Rasulullah itu, kalau Siti Hajar sabar aja, Zam-Zam itu rasanya akan manis. Berarti memang sifat manusia enggak sabaran. Jadi bapak-bapak kalau punya istri enggak sabaran, wajarin aja. Emang dia perempuan. Sifat perempuan enggak sabaran. Makanya ada laki-laki buat apa? Menyeimbangkan wanita. Tapi alhamdulillah sifat pemalu wanita itu diperbanyak. Sehingga apa? Dia bisa jadi sabar. Coba Pak, wanita gak sabaran. Ada gak wanita yang sampai 7 kali nikah lagi, 9 kali? Ada banyak. Ya. Kemarin saya ketemu mbah-mbah gitu, orang Jawa. Anaknya berapa mbah? Koyonnya rolas katanya. Banyak banget. Dong bapaknya 12. Kawin, punya anak 1, cerai kan ya. Itu kalau wanita gak sabar begitu. Laki-laki kesabarannya tinggi. Betul gak Pak? Kalau laki-laki kesabaran gak tinggi, itu dia setahun ya, mungkin sehari bisa ganti istri.
Nggak percaya, lihat no. Iran kan Syiah kan. Syiah itu kan ngedidik laki-laki nggak sabar. Kadang-kadang satu hari bisa 3 kali dia kawin mut'ah. Makanya AIDS-nya banyak sana kan. Laki-laki kalau nggak dididik oleh Allah lewat Rasulullah SAW untuk sabar, laki-laki kayak gitu semua. Ketika Islam turun, istri-istri sahabat sedikit apa banyak? Banyak, malah tuker-tukeran. Ya kan? Dijadikan taruhan dalam judi dan sebagainya. Makanya Bu, jangan nonton film Mahabharata. Ibu-ibu tuh jangan deh film Mahabharata segala macem. Ya, perempuan 1 dibagi 5. Begitu kan ya. Di kisahnya itu anak-anak tuh jangan sering lah ditonton sinetron segala macam. Cukuplah kita yang menjadi korban. Ya, cukuplah Bapak Ibu menjadi korban TV gitu misalnya. Oh enggak Ustadz, saya emang dari kecil nggak punya TV. Alhamdulillah. Tuh bapak-bapak kalau ada perempuan kayak begitu langsung Pak nikahin. Saya punya istri Ustadz, ya udah tinggalin aja yang lalu. Bagus nih. Kalau nggak kena TV itu bagus. Susah nyarinya. Subhanallah. Keluarlah air Zam-Zam. Wanita terkaya di dunia siapa sekarang? Siti Hajar. Kalau seluruh jamaah haji suruh bayar itu air Zam-Zam itu, paling kaya dia. Berapa kubik itu? Berapa triliun liter itu? Udah diambil. Ya kali 1000 aja gitu. 10.000 lah kali 10.000. Subhanallah. Jadi jangan meremehkan wanita. Ciailah begitu. Subhanallah. Tapi wanita juga harus tahu itu gara-gara laki taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata ketika Nabi Ismail itu tumbuh dewasa di situ, ada Bani Jumhur ya kalau nggak salah ya. Itu dari mana itu? Dari Yaman ya. Biasalah kalau orang Arab itu kan sumber airnya kering, dia pindah-pindah begitu. Makanya bapak-bapak dan ibu sekalian itu nggak perlu kredit rumah. Udah bosan pindah gitu. Ngontrak aja ngontrak. Nenek saya ada itu. Kalau dari zaman dulu adiknya nenek saya itu nggak mau punya rumah. Dia ngikutin kakaknya itu kakek saya itu. Nggak mau punya rumah, kenapa? Kalau nggak dibawa mati gitu aja. Jadi tiap tahun dia ngontrak. Ngontraknya itu di mana? Kalau dulu tuh Melawai gitu. Pondok Indah, waktu udah mulai tua tuh Pondok Indah, Bintaro gitu. Ngontrak. Nggak pengen punya rumah. Terus kalau dia dapat duit gimana? Dia santunin tuh anak yatim, duafa. Jadi alhamdulillah pas usia tua dia ngontraknya udah nggak ngontrak pakai duit sendiri. Anak asuhnya pada kaya tuh. Udah ditawar-tawarin aja. Di sini. Ya subhanallah. Nah, kayak begitu tuh. Sifat Nabiullah Ibrahim ini salah satu sifat yang juga ada satu sifat yang harus kita teladani, itu sifat yakin dengan ketentuan Allah. Karena ada sifat manusiawi. Sering gak manusia bernazar? Ya kan? Kalau Nabi atau Rasulullah SAW udah lahir duluan, insya Allah Nabi Ibrahim juga gak mau bernazar dah. Nabi Ibrahim itu nyembelih kurban tuh sampai 1000 ekor. Nabi Ibrahim tuh biasa berkurban. Sebelum ada perintah nyembelih kurban, Nabi Ibrahim sudah terbiasa berkurban. Sampai-sampai dia ngomong apa? Ya jangankan kurban ini. Kalau Allah kasih saya anak aja, suruh sembelih, ya saya sembelih. Karena dia nggak punya anak. Usia sudah sangat tua. Maka Rasulullah SAW itu
nyuruh kita jangan bernazar, menjauhi nazar. Kenapa? Nazar itu sifat kikir manusia. Gak bisa ngelihat future ke depannya. Misalkan begini, kalau saya diangkat jadi direktur, saya santunin 1000 anak yatim. Itu tandanya orang kikir. Kenapa? Gak percaya itu dia bisa jadi direktur. Gak yakin sama Allah itu. Iya gak? Betul gak, Bu? Itu sifat kikir manusia. Kalau saya apa sih namanya, punya duit 1 miliar, saya begini. Emang kalau nggak punya duit 1 miliar kenapa? Nggak bisa kita sedekah gitu, nggak bisa kita menyantuni anak yatim? Bisa. Di Rasulullah SAW, waduh itu kalau digali hadis-hadis Rasulullah itu, hidup kita nggak berat. Sekarang kan kita hidup serba terburu-buru ya. Begini. Ya. Ibu-ibu berangkat dari rumah jam berapa, Bu? Jam 4 pagi misalnya. Ibu takut nggak besok berangkat jam 7 pagi gitu? Kenapa kamu telat? Saya ngurusin suami, saya taat pada suami. Wah, kamu nggak bisa, kalau saya pecat. Silahkan bawa pecat, saya lebih taat pada suami. Berani nggak, Bu, gitu? Kalau nggak berani, ya itu sifat-sifat apa namanya, sifat-sifat apa menuhankan manusia juga harus kita sembelih. Tapi yang terpenting di sini adalah menyembelih sifat ketuhanan kita itu. Sombong, kikir, dengki. Ya. Kalau kikir ini sifatnya setan sebenarnya. Allah nggak ada sifat kikir. Allah itu sifatnya maha kaya, maha pemurah, memberikan. Jadi kalau kita minta doa terus belum dikasih, sebenarnya kita udah dikasih belum, Bu? Pak, sudah. Kita dikasih sesuatu yang luar biasa besar. Apa? Nih, badan kita ini paling mahal. Pernah bapak-bapak nonton film Transformer? Ya. Saya kebetulan kalau iklan-iklan itu ya, kalau di internet kan trailer suka ada tuh ya. Saya tonton lah Transformer Indonesia. Jadi bajanya jadi robot, Bu. Transformer kan tentang robot kan. Ini film bagus, ada robot, anak-anak senang nontonnya. Saya belilah VCD-nya itu. Ternyata filmnya cewek-cewek seksi, ada cewek seksinya gitu, bukan cewek-cewek seksi. Ya ini gimana film begini? Tapi karena saya udah ini, saya tonton juga. Kenapa? Ya istighfar, dan ini film tentang apa sih ini? Iya, pengen tahu nih Transformer, luar biasa itu. Ini film nggak mungkin kalau nggak ngambil idenya dari Al-Quran. Kalau bapak-bapak mungkin saya jelasin nggak nanggep, nggak nonton. Kalau anak-anak nanggep. Itu Transformer itu asalnya dari langit, persis kayak Nabi Adam dari surga. Planetnya hancur kalau Transformer hancur. Kalau Nabi Adam kan diusir karena dia tidak taat pada Allah itu. Kalau kita nggak taat sama Allah, nggak diusir kemana-mana lagi, udah langsung dicemplungin neraka. Nabi Adam masih mending. Ya, kalau kita diusir dari PT ini, bisa pindah ke PT lain, enak. Kalau Nabi kita udah nggak ada lagi ini, udah mati udah. Cuma ada surga sama neraka, nggak ada pilihan lain. Ya. Kalau saya ceramah tuh biasanya orang PT paling nggak mau saya ceramah, apalagi depan ibu-ibunya. Kenapa? Pada bisa keluar kerja semua. Keluar kerja semua, bisnis gitu. Ya, bisa setengah PT tuh keluar terus tuh, keluar. Jadi alhamdulillah cuma sampai 1:30, Bu. Jadi doktrinnya nggak keluar gitu. Itu luar biasa tuh. Transformer itu dia nyari satu kitab. Kitabnya itu terekam ketika Transformer yang lama itu, kalau nggak salah itu turun ke bumi. Terekam di kacamata ya. Itu ternyata kodenya kalau pengen menghidupkan kembali seluruh Transformer yang udah mati, robot-robotnya. Oh bener, ketemu robot yang ini hidup, robot yang ini hidup. Saya cuma ambil hikmahnya begini. Transformer itu ya kita ini makhluk langit atau makhluk bumi?
makhluk langit. Buktinya apa? Dalam tubuh kita ada unsur besi. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Besi itu ternyata tidak berasal dari bumi. Besi itu asalnya dari langit. Tubuh kita ada unsur besinya. Berarti kita bukan penduduk bumi. Jadi jangan berusaha untuk tinggal di bumi. Berusaha kita tinggal ke langit. Nabi Adam juga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga begitu. Saya bukan penduduk bumi. Anak saya mati akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah ini. Saya harus, susah bener. Suruh nyembelih anak. Coba Bu bayangin, kucuk-kucuk. Kita gak pernah ngerawat anak kita dari kecil. Kucuk-kucuk remaja datang, saya bapak kamu, saya mau nyembelih kamu. Gimana Bu? Apalagi anak sekarang tuh. Udah langsung maki-maki tuh bapak. Bapak nggak pernah ini. Kenapa? Ibunya ngompor-ngomporin jelek. Ya kan begitu ya. Bapak kamu ninggalin kita ini, nggak ngasih nafkah kita. Yang ngasih nafkah itu Allah, bukan bapaknya. Coba bayangin Bu. Siti Hajar didik Ismail alaihissalam. Coba bayangin. Remaja datang, enggak mencaci maki, enggak apa-apa, enggak. Kalau ini perintah Allah. Tapi nanti tutup mataku. Biar apa? Biar kalau bapak sedih, saya enggak ngelihat bapak sedih. Atau kalau saya nangis, bapak enggak ngelihat saya. Coba bayangin. Enak enggak punya anak kayak begitu? Nah, Bu minta ini handphone. Nah, Ibu nggak punya uang, tapi Allah punya. Terus anak kita, ya udah Bu, kalau gitu besok pabriknya saya beli deh buat Ibu. Enak nggak kalau denger kayak gitu? Enak. Ini mah enggak ini. Ibu sih. Itu teman-teman pada punya. Itu kalau kayak begitu biasa ibunya juga kayak gitu. Anak-anak ngeliat ibunya, Pak minta uang jajan, minta tambah belanja itu, Ibu mau beli ini. Bu, kan gaji kita udah dipotong kemarin. Bapak sih begini, itu anak lihat. Oh begitu tuh caranya. Iya. Maka jangan takut. Apalagi kita depan umum. Tukang belanja, beli. Itu jangan takut. Nah, Ibu gak punya uang. Tapi benar maksudnya uang itu udah 30 hari kita siapin untuk beli makanan dan sebagainya. Kita ngomong yang jujur tuh sama anak. Itu buat bayar sekolah kamu, buat ini. Ya, kayak begitu. Ya Pak, anak itu ngerti. Wah ini subhanallah, ini kalau dibahas ini luar biasa nih. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ya. Ketika sudah sekarang banyak nggak bapak-bapak dan ibu-ibu yang nyembelih anaknya? Banyak. Nyembelih ini nggak dalam arti sesungguhnya, lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Membunuh potensinya. Itu banyak banget tuh. Saya punya sekolah duafa itu kan di seluruh Indonesia. Saya termotivasi waktu itu, jumlah putus sekolah kan sampai 3 juta orang dari tingkat SD. Kita bikin SMP terbuka, sekolah duafa gratis. Ngelobi ke Dignas, alhamdulillah dapat duit tuh. Kita utang udah miliaran dulu. Karena gaji gurunya, padahal gaji kecil, tapi kan seluruh Indonesia tuh gajinya. Ngasih uang jajan, uang apa lagi tuh. Anak-anak duafa itu susah gak sekolahnya? Susah ngajak dia sekolah itu. Mendingan cari duit, dapat duit gitu, enak. Susah. Karena kalau untuk merubah suatu bangsa, pendidikannya harus kita rubah. Itu luar biasa. Orang tua itu banyak mematikan potensinya. Kenapa? Susah benar ngerubah anak-anak ini. Kenapa? Kata bapaknya begini. Kamu kenapa gak mau sekolah lagi? Ya, kata bapak, udah ngapain? Sekolah gak ada duitnya. Mendingan apa? Udah lo ikut gua nih. Nyangkul atau narik apa? Narik koasi dan sebagainya. Itu sudah membunuh belum? Sudah. Potensi anak udah kesembelih udah. Susah itu buat
menjadi besar. Makanya selama kurang lebih 1 tahun itu kita kasih uang jajan, sepeda, seragam. Ini bukan pencitraan, bukan. Biar dia ngomong ke orang tuanya, enak sekolah pak, kasih duit, kasih jajan. Sampai bapak-bapak yang pada datang lah, disangkanya kita bank, padahal ngutang. Ya, dulu belum ada Yusuf Mansur. Kalau ada Yusuf Mansur enak saya tuh. Siapa yang mau sedekah gitu enak. Kalau dulu kan kita mau begitu udah orang belum tentu mau nyumbang gitu. Akhirnya kita minjem gitu. Minjem alhamdulillah Allah ganti. Ya, alhamdulillah utangnya lunas juga itu. Subhanallah. Jadi banyak anak-anak terbunuh. Makanya kalau ibu-ibu ngelihat status anak-anak remaja yang buruk itu langsung komenin, Bu. Jangan diem aja. Dia cerita yang buruk-buruk gitu ya. Kasus-kasus begini-begini. Misalkan begini ya. Tanpamu aku tidak bisa hidup. Musyrik ya tuh? Kan musyrik ya? Langsung kita komenin, tanpa siapa? Kalau tanpa Allah, iya betul. Udah jadi ustazah lah kita. Kan dia nggak tahu kita belajar di mana, padahal copy paste aja. Ini hadisnya, copy aja searching. Hadis akhlak, udah enak. Malah ustadz sekarang itu atau anak-anak sekarang masuk surganya bisa mungkin duluan kali. Ya sekali broadcast jutaan orang baca. Ya kan? Nggak ngerti bahasa Inggris, Google Translate. Makanya saya kalau ditanya, ya, pesantren Embun itu punya asisten. Ya. Asisten ini nggak kita bayar, tapi dia multinasional. Siapa? Google. Google. Ya. Search engine gitu apa? Mesin pencari berita itu luar biasa. Ini burung Nabi Sulaiman apa siapa? Burung hut-hutnya kita ini udah. Ibu pernah ngucapin terima kasih nggak ke Facebook, Twitter gitu? Telah menghubungkan kita silaturahim gitu. Ini kalau kita manusia yang terima kasih, terima kasih gitu. Telah menghubungkan kami gitu. Yang ngucapin terima kasih ke Indosat banyak nggak? Komplain banyak. Kenapa? Karena kita nggak menerapkan pendidikan pada anak-anak kita, akhlak dan sebagainya. Ngucapin terima kasih itu penting. Saya kalau ngomong ke itu anak saya gitu, ucapin terima kasih, minta maaf kalau salah, begitu. Ini kalau ngomongin kisah kurban ini kan ngomongin kisah keluarga betul-betul kan ya. Ini luar biasa. Ini mau habis Pak. Ini baru napaknya baru setapak ini. Ya subhanallah, ini sedih kita jadi kalau dengar kisah ini. Jadi silahkan yang punya uang hari ini mau nyalurin kurban lewat saya juga bisa. Kalau di pesantren Embun lokasinya komplek pelacuran, ya, komplek preman pelacuran. Jadi kalau itulah caranya dengan memberikan harta kan ya. Karena Rasulullah juga begitu. Kita ngasih, bukan pencitraan, emang harus. Jadi kita nggak perlu dipublish lah, kasih aja deh. Nanti kita dianggap orang baik, Ustaz. Orang-orang pada datang, bagus. Itu jadi doa, jadi kaya ente. Jadi kalau orang nggak datang ke rumah ente harus bertanya-tanya. Jangan-jangan saya nggak pernah sedekah. Nanti orang jadi nuhanin saya, Ustaz. Bukan nuhanin. Ya karena dia merasa ente punya banyak duit, dia datang gitu. Ada ibu-ibu namanya, gemuk gitu. Apa sih namanya, sedih kita dengarnya. Diceritain keburukan orang ini. Kalau minjem duit nggak pernah balikin. Gitu kan. Mungkin kedengeran kali di telinga dia itu, kita ini sering santunan dan sebagainya. Pokoknya Ustadz Yusuf kaya raya gitu. Padahal yang kaya siapa? Jamaah saya, Bu. Kita mau santunan nih, transfer kan gitu. Kita tinggal bagi-bagiin kan. Kedengeran lah mungkin di telinga dia datang. Mohon begini dan sebagainya. Saya bilang, Mi, ada sisa dana nggak di situ? Di kas di gudang harta kita. Ya, kita gudang harta Embun.
ada, saya bilang ke istri, mau dikasih berapa? Dikasih lah, kurang lebih hampir 1 juta lah gitu dikasih. Ternyata kita dengar tuh habis itu gibah-gibah orang. Itu bu itu tuh tukang begini. Saya bilang ke istri saya, besok kalau ngomong kayak gitu bilang nggak boleh kita ngomongin kejelekan orang. Istri saya juga emang kebetulan nggak dengerin. Ternyata ibu itu ya kurang lebih 1 bulan balikin uangnya. Coba kalau saya ikut berburuk sangka, ikut gibah, udah amal kita nggak dapat, kan terbakar semua itu kalau kita gibah. Jadi kayak nonton check and recheck itu kan udah pala kita angus, udah habis. Dia balikin duitnya. Kita sempat punya salah sama dia. Saya bilang ke istri saya, kenapa? Kita hampir terperosok ngikutin orang-orang yang gibah tentang dia. Udah sekarang diikhlasin aja. Bilang itu buat usaha dia, semoga dia gak minjem kemana-mana lagi. Kita alhamdulillah Pak, sampai sekarang gak pernah datang lagi ke rumah kita. Menurut orang-orang itu dia orang tumanan untuk tuman. Kalau dikasih jantung minta hati. Ngerti gak Pak? Minta terus. Tapi ternyata enggak. Makanya ibu-ibu tuh gosip segala macam jangan deh. Istighfar, naudzubillah minta. Mendingan kita doa yang banyak. Apalagi di bulan apa nih? Zulhijjah ini. Ini udah enaknya doa aja deh. Ibu mau minta apa? Minta aja sama Allah deh. Yang banyak deh. Ini koneksinya lagi lancar nih. Ya. Orang lagi, wah ini di sana bertasbih, bertahmid. Ini lagi makbul nih. Jaringannya lagi bagus nih. Nggak lemot nih. Langsung kita doa, ya Allah. Minta sama apa yang kita mau deh. Suami kita misalkan tukang lirik yang lain ya, selingkuh dia. Kita ya Allah, dia selingkuh sama BB-nya, sama Facebook-nya gitu. Kita dicuekin gitu misalkan. Selingkuh itu dia. Ya Allah, jangan sampai, jangan kami, nah gitu. Saling bermaafan dan sebagainya. Allah lah bisa begitu. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas pemaparan materinya. Nah tadi sudah sampaikan mengenai menyembelih sifat ketuhanan, dan salah satunya yaitu sifat sombong dari diri kita. Mudah-mudahan apa-apa yang Ustadz paparkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih ada waktu kurang lebih sekitar 8 menit. Kami persilakan kepada para jemaah yang mau bertanya. Dari HM Muslim, siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah atau 1 Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Nah kalau misalnya orang itu lupa, gimana dia memotong kuku misalnya? Lupa apa sengaja nih? Lupa, kotor gitu. Lupa dan juga nggak tahu. Oh, ternyata ada ya gitu. Nah itu hadisnya kuat atau gimana Pak Ustadz? Sohe itu. Soalnya karena kalau kuku misalnya udah seminggu nih, aduh udah kotor, udah panjang, tapi wanita misalnya gitu, itu apakah diterima atau enggak? Ya itu hadisnya sohe. Baru tahu ya? Baru tahu Ibu. Berarti Ibu gak pernah pakai Facebook, Twitter gitu. Itu sering diposting Bu. Kalau lupa ya apa-apa gitu. Tapi kalau inilah dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya memang apa sih namanya? Ini kan saya belum cukur nih.
Ini Ustaz Zulfikar ini kan, bisa nggak ngisi? Waduh, jangan ngisi deh. Kemarin juga Islamic Book Fair. Kalau Zulhijjah mah jangan ngisi-ngisi deh gitu. Penampilan kita kurang oke gitu. Karena memang sunnahnya begitu. Tinggal kita mau taat apa enggak gitu. Kalau enggak ya udah. Itu kan bagi yang mau kurban. Jadi kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan kurban dalam arti sebenarnya memang juga enggak harus di hari di bulan Ramadan. Kalau ini bulan Zulhijjah ini. Bulan Zulhijjah ini kan memang syariat untuk penyembelihan. Ya. Karena memang dalam ilmu kesehatan kita minimal harus makan daging itu 1 tahun 1 kali. Karena ada dalam tubuh kita itu zat yang lain-lain dalam tumbuhan tuh nggak ada. Adanya dalam hewani. Makanya orang Arab kan tinggi-tinggi ya. Orang Indonesia gimana? Imut-imut kan? Kenapa? Jarang makan daging. Orang Sunda lihat deh. Lalapan melulu kan? Dagingnya. Kalau yang ada balongnya enak tuh, masih mending makan ikan. Tapi unsur yang di ikan itu unsur yang di hewan itu, yang hewan darat ini nggak ada di unsur ikan. Kalau ikan itu kebanyakan kecerdasan. Tapi kalau hewan ini itu fisik. Beda. Telekomunikasi kan juga gitu kan. Ada yang SMS, chat, kan beda-beda tuh ya. Email tuh beda-beda. Nah, ini hewani. Kalau bisa lagi gimana? Yang bagus lagi, ya kurban seminggu sekali. Biar orang-orang gizinya ini jadi kuat, badan gede. Oh, nanti kolesterol, jangan takut, itu mah propaganda barat aja. Biar kita makan ayam broiler. Ya kan? Ayam broiler itu malah menghancurkan tubuh kita, itu disuntikin. Kalau kambing-kambing tuh rata-rata kebanyakan diangon aja kan gitu. Karena kalau pakai penggemuk segala macam rugi petaninya. Kecuali sapi yang limosin dan sebagainya. Karena harga nyampe puluhan juta, ratusan juta, mereka berani ngasih penggemuk. Tapi kalau domba, kambing tuh rugi. Jadi kalau bisa tuh ya makan-makan, kalau di taklimnya orang-orang Arab di Habaib itu habis taklim makan apa tuh? Nasi, iya betul, gulai, nasi kebuli gitu. Ini habis ini makan apa? Itu kenapa pengajian nggak rame? Coba nih Pak, sini ada makannya. Udah dari kantor yang lain datang Pak. Sekarang tempat-tempat ibadah yang lain kayak begitu nggak? Kayak begitu, persis kayak orang tahlilan. Dulu mereka ngina-ngina orang Islam tuh. Apaan tuh? Habis ngaji bawa besek makan. Sekarang dia bawa besek, anak-anaknya jadi seneng. Kenapa? Itu di zaman Umar diterapkan. Anak-anak biar rame tuh dikasih tuh permen, gulalis dan sebagainya. Sekarang ibu-ibu ke masjid, anaknya di TPA, ada mainan nggak? Ada. Kalau ada TPA-nya, ada TK-nya, itu biasanya berbayar. Ini gratis, maksudnya yang idein itu masjid. Anak-anak kita masuk masjid dikasih makanan. Ada nggak begitu sekarang? Dari dulu juga nggak ada, Ustaz. Terapkan itu. Kemarin tuh pas lagi halal bihalal, anak saya suruh beli sebok coklat ini buat apaan Bi? Bagiin anak-anak. Bagiin dia tuh, seneng bener nih ngebagiin teman-temannya. Biar apa? Biar teman-teman kamu senang datang ke masjid. Iya. Karena di orang Kristen ada namanya Sinterklas. Itu bagi-bagi kado. Mas Sinterklas miskin, kenapa? Bagi-baginya setahun sekali doang. Pas Natalan doang. Dia miskin banget itu. Kalau kamu kaya, bagi-baginya jangan nunggu. Iya. Anak saya Pak, Bu, kalau di pengamen, kalau di bis kota gitu, ada pengamen. Ya. Kalau nggak saya tahan, bisa 100.000 itu keluar. Soalnya dia minta dompet saya. Abi dompetnya apa? Itu orang kasihan. Jadi kasih lihat aja yang 5.000 gitu.
Tapi kalau misalkan yang panti-panti, ya, kita mau sedekah, nggak usah kita yang ngasih, anak kita langsung mau ke masjid tuh, yang 1.000 biarin kita yang bawa, yang 10.000, 50.000 anak kita yang kasih, dia yang masuk, jadi terbiasa jadi orang kaya. Kurban nih, ya, harus kita mulai tuh, keluarga, misalkan niatkan keluarga ini, ya, untuk masaharisme, ya, gitu, disebutin nama-nama anak kita, ya, karena Rasulullah berkurban atas nama dirinya, alihi, keluarganya, sama umatnya dia. Coba bayangin, Rasulullah kurban ingat kita kurban ingat Rasulullah tuh. Ini buat saya ini kendaraan ke surga. Masih egois dia. Padahal ibu niatin untuk keluarganya. Dia mikir tuh hewan kambing itu kecil gitu. Itu kayak Umar. Nanti Allah akan menciduk dengan tangannya, ya, hamba-hambanya itu ke surga. Ya. Pokoknya umat Islam, ya, akan diciduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar kan mikirnya pakai nalar manusia ya. Kalau nyiduk beras, itu pasti ada yang ketinggalan gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa? Kenapa Umar? Minta tambahan 1 ciduk atau 2 ciduk lagi. Kata Rasulullah, emang apa cidukan itu menurut yang kamu pikirin? Enggak, kalau Allah mau semua keciduk masuk surga, enggak ada yang dihisap. Enak betul, Bu? Ya, makanya hidup berjamaah. Bisa jadi ini 1 cidukan masuk semua umat Islam, Bang. Makanya hilangin tuh husnuzon, buruk sangka. Ya, kehancuran umat Islam itu karena banyaknya harta dan suuzon, saling buruk sangka. Makanya dalam sebuah perusahaan kalau buruk sangka didiemin, udah perusahaan itu akan hancur. Hilangkanlah buruk sangka dengan apa? Saling memberikan hadiah. Nah, Idul Kurban ini adalah sarana untuk memberikan hadiah. Tetangga kita nih yang tadinya itu kerja mulu, pulang pagi, berangkat pagi pulang petang, pengajian jarang datang. Timbul kan dia sifat buruk kan? Coba ibu kasih emas besok atau handphone. Gimana perasaannya? Wah, itu ibu baik. Ada yang ngomongin jelek kita ini. Oh enggak, dia mah baik. Saya aja dikasih baju, saya dikasih jilbab, saya dikasih handphone, walaupun second gitu. Saya dikasih kemarin daging kurban. Enggak, dia baik. Orang kantornya itu apa ngasih daging 5 kilo. Di masjid kan cuman segenggam, saya dibawain 5 kilo. Subhanallah. Saya pengen pindah rumah, Pak. Maksudnya pesantren itu kita pindahin aja lah gitu. Jangan di sini, ini tanahnya kegedean, ngurusnya susah. Masyarakat jangan. Kenapa? Kalau Idul Kurban 1 RT itu kemarin kita sembelin sapi. Emang duit kita bukan sih. Tapi orang tahunya kan 1 RT itu kita nyembelih sapi. Nyembelih kan buat apa, berapa ekor gitu kan. Ini untuk yang khusus RT kita nih, yang tempat kita, yang maksudnya tetangga kanan kiri kan deket tuh. Itu 1 sapi. Ya terserah deh. Kalau RW atau desa kan terlalu luas gitu. Udah 1 situ aja. Senangnya bukan main, kenapa? 1 orang bisa dapat 5 kilo gitu. Senang dia. Nah, itu harus kita tumbuhkan untuk tetangga-tetangga kita. Kalau ibu punya motor, pernah nggak dibikin MOU? Kayak para sahabat itu. Hari ini giliran saya, besok kamu pakai. Kita begitu nggak? Kita punya mobil nih. Hari Senin saya, hari Selasa Bapak boleh pakai. Hari Rabu kita begitu nggak? Kayak sahabat-sahabat Rasulullah. Ya nggak, wajar Indonesia nggak begini-begini aja. Masih baik yang miskin, wajar. Karena sahabat Rasulullah itu ketika dapat perintah-perintah Allah itu langsung jalanin. Termasuk tadi itu Rasulullah ngomong bergantian dalam kendaraan itu saat perang, bukan saat di Madinah. Saat perang gantian naiknya. Pulang di Madinah kayak begitu juga, gantian. Coba besok diterapkan, diumumin gitu. Kalau tetangga saya juga pinter, boleh pakai, siapa yang mau sewa ojek, tukang ojek.
bagus juga sih. Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, udah terlanjur Ustaz. Ya nggak apa-apa kok. Yang penting niatnya. Niatnya tuh udah sampai. Jadi misalkan kita ini di tanggal 1, ya Allah saya niat nyembelih kurban. Ya, itu insya Allah udah dapat pahala. Tinggal kita eksekusi. Dapat duitnya berapa? Ternyata dapat cuman udah nabung 1 tahun gitu. Cuma dapat 500.000. Ya udah, itu duit keluarin aja udah. Entah ada yang patungan sapi ke apa, keluarin aja pokoknya buat kurban. Di masjid kan suka ada tuh ya. Pokoknya saya punya segini Pak, terserah. Ya mau nama saya disebut apa enggak, pokoknya saya ngumpulin cuma dapat segini. Nah kayak begitu. Patungan nggak apa-apa. Ya. Kalau sapi kan 7 ekor tuh. Kalau di sekolah SDIT ya, teman-teman saya itu satu sapi itu berapa ratus murid itu patungan. Dapat nggak pahalanya? Dapat, nggak apa-apa. Wajar karena anak-anak sekolah. Tapi kalau kita yang gajinya 10 juta ya wajar lah kalau nyembelihnya sapi gitu. Insya Allah ya. Ini berapa sapi nih Pak? Hah? Lah ini tinggal besok nih. Jumat kan? Oh nggak di sini. Oh di pusat sana ya. Nanti itu Pak di Tambun Pak, komplek pelacuran apa? Terus apa komplek-komplek preman itu. Apalagi kalau ini misalkan kulitnya nggak kemana-mana, kulit kan nggak boleh dijual. Itu sedekain ke pesantren Bun. Itu kulit kita bagi-bagiin. Kulit tuh nggak boleh dijual ya. Jadi kulitnya itu harus dikasihin ke orang juga. Makanya saya banyak teleponan kulit sekarang. Udah saya apa? Kita bagi-bagiin kulit. Nah kalau si dianya jual gimana? Ya, nggak apa-apa karena dia penerimanya. Dia nerima mau dijual terserah, mau dikeringin, mau diapain. Ya, dan luar biasanya kulit itu kayak dendeng Bu, kalau dijemur nanti kan kering tuh. Nanti kalau dia mau makan tuh digunting dikit-dikit tuh. Kayak apa namanya, kayak masakan gudeg itu ada apanya tuh? Kreceknya kan. Itu kalau kena air kan ngembang lagi dia. Nah, itu luar biasa, makanya ada yang kurban terus dikornetin ya. Luar biasa kalau bisa lagi nih Sky daging kurbannya dibagiin udah jadi rendang tuh enak lagi. Udah jadi sup, wah itu luar biasa. Pelayanan di Allah Bisawab. Jadi nggak apa-apa Bu ya. Silakan. Ada lagi mungkin? Atau mau beli kurban belum ada yang murah? Nah, kita sediain. Mau kurban seluruh Indonesia atau ke Palestina boleh. Ada lagi Bu? Terus kalau kita misalnya ada sama ibu yang nggak boleh potong itu sama ibu atau kita? Ibu. Ibunya. Ibu kita ya. Ada lagi Bu? Bapak-bapak udah pintar semua sih. Itu kagak amin ini. Amin begitu. Pintar semua sini. Amin. Kalau di kampung Bu, saya doain langsung iya amin. Baiklah, kalau mungkin tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri saja kajian Islam Dulu di Indonesia kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi kita paparkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pada teman-teman yang belum sempat hadir, kita doakan mudah-mudahan minggu depan bisa hadir di tempat Amin. ini. Kita tutup saja kajian kita kali ini dengan doa penutup majelis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.